Sejarah konflik Rusia-Ukraina dari Uni Soviet hingga hari ini. Mengapa Rusia melakukan invasi ke Ukraina? Bagaimana sejarah konfliknya? Vladimir Putin telah mengumumkan secara langsung lewat siaran TV bahwa Rusia akan melakukan invasi militer ke Ukraina. Apa itu invasi? Invasi adalah aksi militer di mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain dengan tujuan menguasai daerah tersebut. Sebenarnya, apa yang diinginkan Putin? Apa sebabnya? Mengapa Putin berani mengambil keputusan yang sangat beresiko ini? Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 24 Februari 2022 mengumumkan peluncuran operasi militer khusus di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur. Iring-iringan pasukan dan tank kemudian memasuki Ukraina dari semua penjuru. Salah satu konvoi bahkan melintasi Belarus di utara, mengarah ke ibu kota Ukraina, Kiev. Serangan rudal pun menjatuhi Ukraina. Tidak hanya pangkalan militer, tentara Rusia pun menyerang fasilitas rakyat sipil yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Dunia pun mengecam sikap Rusia. Berbagai upaya dilakukan pemimpin negara lain seperti dialog, cuitan di sosial media, hingga sanksi terhadap Rusia. Konflik Rusia dan Ukraina sebenarnya merupakan akumulasi permasalahan multidimensi kedua negara. Kedua pihak memiliki sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ini berlangsung sejak bubarnya Uni Soviet. Dari pihak Ukraina maupun Rusia memiliki alasan yang berbeda mengenai invasi ini terjadi. Dalam perspektif Rusia, operasi militer yang dilancarkan adalah dalam rangka kerjasama pertahanan antara Rusia dengan Republik Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, atau negara yang berada di Ukraina yang baru saja mendapatkan pengakuan dari Rusia atas kemerdekaannya dari Ukraina. Sementara itu, narasi dari pihak Ukraina, Rusia bersama gerakan separatis telah mengambil dan mencaplok wilayah Ukraina sebelumnya dan telah mengganggu integritas wilayah Ukraina. Tentu Ukraina tidak ingin tinggal diam terhadap pelaku separatis, dan karena itulah Ukraina melakukan tindakan terhadap para pemberontak. Ukraina paham betul bila kekuatan militer mereka berhadapan dengan militer Rusia, maka akan sangat sulit untuk memukul mundur Rusia. Dari sinilah Ukraina semakin berkeinginan untuk bergabung dengan NATO. Bila ada NATO di dalam, maka serangan terhadap satu anggota NATO sama saja dengan serangan terhadap semua anggota NATO. Di lain sisi, Rusia menolak kedekatan Ukraina dengan NATO ataupun Uni Eropa. Kenapa? Apa urusannya? Apa sebab konflik Rusia dan Ukraina? Untuk mengupas akar konflik dari Rusia-Ukraina, maka kita harus kilas balik ke momen dahulu saat runtuhnya negara komunis terbesar di dunia, Uni Soviet. Pasca runtuhnya Uni Soviet, dahulu Rusia dan Ukraina menjadi bagian dalam satu negara, yaitu Uni Soviet. Uni Soviet kemudian bubar pada tahun 1991. Federasi itu pecah berkeping-keping dan hanya menyisakan Rusia, wilayah terbesar yang merupakan pusat pemerintahan Uni Soviet. Uni Republik Sosialis Soviet atau dikenal dengan nama Uni Soviet adalah sebuah negara sosialis yang pernah berdiri di rentang tahun 1922 hingga 1991 di Eurasian. Uni Soviet yang beribu kota Moskow memiliki sistem politik satu partai yang dipegang oleh Partai Komunis dan bertahan hingga 1990. Uni Soviet lahir akibat adanya Revolusi Oktober, resmi didirikan pada 30 Desember 1922. Uni Soviet merupakan salah satu negara adikuasa pemenang Perang Dunia Kedua pada 1947 sampai 1991. Ia menjadi pusat dari aliansi negara komunis Blok Timur
selama Perang Dingin. Hingga awal tahun 1991, Uni Soviet adalah negara dengan wilayah kekuasaan terbesar di dunia. Namun, masa kejayaan Uni Soviet tidak mampu bertahan lama. Setelah 69 tahun berdiri, Uni Soviet mengalami keruntuhan pada Desember 1991. Keruntuhan Uni Soviet bermula dari kemerosotan ekonomi pada sekitar tahun 1980. Kemerosotan ekonomi tersebut berdampak negatif pada seluruh aspek kehidupan Uni Soviet. Uni Soviet kemudian pecah berkeping-keping dan hanya menyisakan Rusia saja. Negara pecahan lainnya adalah Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan. Negara-negara tersebut kemudian merdeka, termasuk Ukraina. Rusia pun mengakui kemerdekaan Ukraina. Setelah Ukraina merdeka, sebenarnya Ukraina maupun Rusia memiliki hubungan yang dekat. Sebagai bekas negara anggota Uni Soviet, Ukraina punya jalinan sosial dan budaya yang erat dengan Rusia. Bahasa Rusia pun banyak digunakan di Ukraina. Bahkan pada tahun 1994, Ukraina setuju untuk meninggalkan persenjataan nuklir dan menandatangani Memorandum Budapest tentang jaminan keamanan dengan syarat bahwa Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat yang merupakan negara yang memiliki kekuatan nuklir utama memberi jaminan terhadap ancaman integritas teritorial atau kemerdekaan politik Ukraina. 5 tahun kemudian, Rusia adalah salah satu negara yang menandatangani Piagam untuk Keamanan Eropa, di mana Rusia menegaskan hak yang melekat pada setiap negara yang berpartisipasi untuk bebas memilih atau mengubah pengaturan keamanannya. Di lain sisi, setelah Uni Soviet runtuh, NATO yang merupakan organisasi militer terkuat di Eropa memperluas pengaruhnya ke wilayah Eropa Timur. Mereka berhasil merekrut negara-negara yang pernah berada di lingkungan komunis Soviet seperti Lithuania, Latvia, dan Estonia, Polandia, hingga Romania. Keberhasilan itu semakin membuat NATO percaya diri memperluas pergerakan mendekati Rusia. Hingga pada tahun 2008, NATO merencana merekrut Ukraina. Meskipun beberapa pihak menilai itu prospek yang terlalu jauh, Presiden Rusia Vladimir Putin pun saat itu menentang keras rencana NATO tersebut yang dinilai mengancam eksistensi negaranya. Mengapa Rusia membenci NATO dan melarang Ukraina bergabung di NATO? Jawabannya adalah Rusia merasa terancam. Rusia sudah mengirim warning kepada NATO, Amerika, dan sekutunya sejak 1999. Peringatan ini diberikan karena sejak Uni Soviet jatuh 1990, negara-negaranya terpecah dan bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Rusia merasa terancam ketika negara di sekeliling Rusia yang bisa disebut buffer zone atau negara penyangga atau pelindung berada di bawah NATO atau Uni Eropa, yang tentu saja nantinya dikhawatirkan akan didirikan pangkalan militer seperti pangkalan nuklir dan sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan foreign policy sebagai fundamental threat atau ancaman mendasar. Maka tak heranlah jika Rusia menampakkan sikap agresifnya dalam menghadapi Ukraina dan NATO. Putin juga terus menegaskan Ukraina dan Belarus adalah bagian dari Rusia secara budaya dan historis. Dia bahkan memegang kendali besar atas Belarus dan terus melakukan pembicaraan soal reunifikasi yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sementara Ukraina sendiri terlihat semakin mendekatkan diri pada NATO. Salah satu alasan terkuat Ukraina ingin bergabung dalam NATO adalah karena Rusia sendiri. Rusia masih berupaya menciptakan kejayaannya di masa Uni Soviet sebagai negara komunis terkuat di dunia dengan menyatukan kembali negara pecahannya seperti Ukraina. Sementara Ukraina enggan untuk itu.
pada masa revolusi dan perang Ukraina. Pada tahun 2013 terjadi serangkaian unjuk rasa dan kerusuhan di Ukraina setelah meletusnya demonstrasi yang menuntut integrasi dengan Uni Eropa. Gerakan ini disebut Gerakan Euromaidan 2013-2014. Demonstrasi ini terjadi di Ukraina pada November 2013. Aksi yang diduga mendapat dukungan Barat inilah yang berhasil menggulingkan pemerintahan yang pro-Rusia Presiden Viktor Yanukovych. Yanukovych dikenal tunduk pada tekanan Rusia. Ia bahkan menarik diri dari perjanjian perdagangan yang telah direncanakan dengan Uni Eropa dan menolak berhubungan dengan NATO. Yanukovych kemudian melarikan diri dari Kiev menjelang pemungutan suara yang menggulingkan kekuasaannya sebagai presiden. Sementara itu, para pemimpin wilayah timur Ukraina menyatakan dukungan kepada Yanukovych yang akhirnya menyebabkan kerusuhan pro-Rusia di Ukraina 2014. Tak lama setelah kerusuhan tersebut, Rusia melakukan aneksasi atau pengambilan paksa tanah Crimea pada Maret 2014. Crimea yang sebelumnya milik Ukraina merupakan wilayah yang mayoritas penduduk beretnis Rusia. Crimea merupakan bagian dari wilayah strategis Ukraina yang secara geopolitik berbatasan langsung dengan Eropa Barat. Daerah ini diambil oleh Rusia dengan dalih membela kepentingan warga negara yang berbahasa Rusia. Putin memutuskan langkah itu setelah Viktor Yanukovych, presiden Ukraina yang pro-Rusia, digulingkan. Bedanya, aneksasi ala Rusia ini tak banyak menumpahkan darah, sebab dilakukan dengan menguasai parlemen terlebih dahulu. Kelompok separatis pro-Rusia pada April 2014 menyatakan kemerdekaan di Donbas, wilayah timur Ukraina. Pertempuran meletus secara sporadis di sana sampai sekarang. Pasca pencaplokan Crimea, hubungan Ukraina-Rusia pun semakin renggang. Niat Ukraina untuk bergabung di NATO pun semakin kuat. Berselang lama, pada 14 September 2020, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyetujui strategi keamanan nasional baru Ukraina yang menyediakan pengembangan kemitraan khusus dengan NATO dengan tujuan utamanya ingin menjadi anggota NATO. Putin sendiri mengklaim Ukraina adalah boneka Barat dan tidak pernah menjadi sebuah negara yang layak. Dia terus mendesak Barat memberi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO. Rusia juga mengatakan bahwa kemungkinan Ukraina ke NATO dan pembesaran NATO akan mengancam keamanan Rusia. Pada Juli 2021, Putin menerbitkan sebuah esai berjudul tentang kesatuan sejarah Rusia dan Ukraina, di mana ia menegaskan kembali pandangannya bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu orang, satu bangsa. Sementara itu, NATO semakin mendekatkan diri ke Ukraina. Menjadi anggota NATO akan secara signifikan meningkatkan dukungan militer Ukraina dari pihak luar. Bergabung dengan NATO berarti Ukraina memiliki jaminan militer dari banyak negara, terutama Amerika Serikat. Hal ini pun memungkinkan NATO melancarkan kegiatan militer di Ukraina yang notabene bersebelahan dengan Rusia atas nama Ukraina. Jaminan kekuatan militer ini akan bertindak sebagai deterrent terhadap agresi Rusia dan mencegah aneksasi atau pencaplokan seperti Crimea agar tidak terjadi untuk kedua kalinya. Dilansir The Conversation, Ukraina telah bermitra dengan NATO sejak 1992, walau bukan keanggotaan secara formal. NATO bahkan membentuk komisi khusus urusan dengan Ukraina pada tahun 1997 yang menyediakan forum diskusi masalah keamanan dan sebagai cara memajukan relasi kedua belah pihak, walau tanpa perjanjian keanggotaan formal. Keanggotaan NATO juga akan menarik Ukraina masuk
termasuk geng negara Eropa, memuluskan jalan Kiev atau ibu kota Ukraina untuk masuk Uni Eropa. Keanggotaan NATO juga membantu Ukraina menjalin hubungan lebih dekat dengan Amerika Serikat. Naiknya Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat juga turut memberi pengaruh pada konflik Ukraina-Rusia. Pasalnya, berbeda dengan Trump, Joe Biden sangat vokal mendukung Ukraina. Pada Desember 2021, Biden memperingatkan Rusia akan dikenakan sanksi ekonomi jika menginvasi Ukraina. Rusia kemudian mengajukan sejumlah tuntutan, termasuk jaminan bahwa NATO menghentikan aktivitas militer di Eropa Timur dan Ukraina. Keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO pun tak terbendung. Di awal tahun 2022, situs-situs pemerintahan Ukraina diretas dengan ancaman bahwa warga Ukraina bakal ketakutan dan menghadapi situasi terburuk. Sementara itu, pasukan Rusia mulai berdatangan di Belarusia di wilayah utara Ukraina untuk latihan militer gabungan. NATO kemudian meningkatkan kesiagaan dan mengerahkan kapal perang dan pesawat tempur di wilayah timur Eropa. Di lain tempat, Putin mendapat dukungan dari Tiongkok atas tuntutannya agar Ukraina tidak diizinkan bergabung dengan NATO. Itulah sejarah konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih bersitegang hingga hari ini. Jika Anda punya referensi, pengetahuan, dan pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Semoga dapat menambah wawasan Anda. GNN Indonesia.